Satu Riko adalah pertempuran antara pihak muslimin dengan Bani Muharib, Bani Salabah dan Bani Gotafan di daerah dekat Najd, dan dimenangkan oleh pihak muslim. Perang ini terjadi pada bulan Muharram tahun ke-4 Hijriah. Ada pula yang mengatakan tahun ke-5 Hijriah. Di lain kisah, pertempuran ini disebut pula sebagai Perang Bani Anmar, sedangkan dalam buku yang berjudul Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad, disebut juga sebagai Perang Al-Ajib. Latar belakang penamaan Satu Riko. Setiap peperangan yang diikuti Rasulullah dan para sahabat memiliki nama khusus, seperti Perang Uhud, karena terjadi di Gunung Uhud. Begitu juga Perang Satu Riko. Ada alasan tersendiri di balik penamaannya. Rasulullah bersabda, artinya, diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari, kami pergi bersama Nabi dalam suatu peperangan. Saat itu, kami berenam menunggangi satu ekor unta secara bergantian. Banyak luka pada telapak kaki kami, juga pada kedua telapak kakiku. Bahkan, kuku-kuku kakiku patah. Kami membalut kaki-kaki kami yang terluka dengan sobekan kain. Dengan alasan inilah, peperangan itu disebut Satu Riko, yang memiliki banyak sobekan kain, sebab kami balutkan sobekan kain pada kaki-kaki kami. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kronologi. Setelah dua kekuatan politik yang selalu menjadi ancaman dan penghalang dakwah Rasulullah dan umat Islam, yaitu kaum Quraisy dan Yahudi berhasil ditundukkan, target selanjutnya adalah satu kekuatan lagi, yaitu bangsa Arab Badui yang tinggal di gurun-gurun. Mereka selalu membuat onar, kerusakan, dan perampokan. Ulah mereka membuat umat Islam tidak tenang, sehingga Rasulullah dan beberapa sahabat membuat kesepakatan untuk berperang dengan mereka. Perang ini kemudian lebih dikenal dengan nama Perang Satu Riko. Menurut Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, Perang Satu Riko disulut oleh pengkhianatan suku-suku Najd, hingga mengakibatkan terbunuhnya 70 sahabat yang ditugaskan Rasulullah sebagai juru dakwah. Rasulullah bergerak keluar dengan niat memerangi suku Muharib dan Salabah. Abu Dzar Al-Ghifari mendapat tugas untuk tinggal dan mengurus Madinah. Setiba di Nahl, daerah Najd milik Bani Gotafan, Rasulullah dan pasukannya mendirikan markas. Namun Allah telah memberikan rasa gentar dan takut pada suku-suku pengkhianat. Akibatnya, mereka memilih menjauh dari pasukan Rasulullah, meskipun saat itu jumlah mereka cukup banyak, sehingga tidak terjadi kontak senjata. Perang ini terjadi di dekat kebun kurma, sebelah utara Khaybar. Kemudian jaraknya dikatakan hanya 100 km dari utara Madinah, yang terletak antara kebun kurma, lembah Al-Hanakiyah dan As-Syukroh. Upaya seorang suku Badui membunuh Nabi. Ada kejadian menarik, yaitu ketika Rasulullah merasakan lelah dan letih setelah perjalanan dari perang, kemudian beliau istirahat di suatu tempat. Dalam istirahatnya ada salah satu orang Badui yang hendak membunuhnya, namun niat jahat itu tidak terjadi. Dalam hadits dikatakan, artinya, diceritakan bahwa Jabir bin Abdullah mengabarkan, dia berangkat berperang bersama Rasulullah melewati Najd. Ketika Rasulullah pulang, Jabir pun ikut pulang, lalu mereka menjumpai sungai di bawah lembah yang banyak pepohonannya. Lalu Rasulullah turun, dan orang-orang pun berpencar mencari tempat berteduh di bawah pohon. Rasulullah berteduh di bawah suatu pohon, lalu menggantungkan pedangnya pada pohon tersebut, kemudian tidur sejenak. Saat itu, Rasulullah memanggil kami, sementara di hadapannya telah ada seorang Badui. Rasulullah berkata, orang ini telah mengambil pedangku saat aku tidur, lalu aku bangun, sementara tangannya sudah memegang pedang yang terhunus. Dia berkata, siapa yang dapat melindungimu dariku? Aku jawab, Allah, sebanyak 3 kali. Lalu orang itu tidak dapat berbuat apa-apa kepada beliau, dan dia terduduk lemas. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Poin paling penting dari kejadian ini adalah pemenuhan janji Allah kepada Rasul-Nya yang tersurat dalam Al-Quran. Artinya, Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Quran, Surat Al-Maidah, ayat 67. Dalam ayat lain, Allah mengabadikan cerita ini sebagai nikmat yang sangat besar bagi Nabi Muhammad. Artinya, wahai orang-orang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu, ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Quran, Surat Al-Maidah, ayat 11. Hikmah Perang Satu Riko. Meski Perang Satu Riko tidak sampai menimbulkan kontak senjata, akan tetapi, perang ini menyimpan banyak peristiwa penting untuk dikaji dan direnungkan.
Menurut Syekh Ramadan Al-Buti, demi tugas ini, mereka rela menanggung semua risiko, dan memikul semua beban yang ada. Kaki-kaki mereka terluka akibat perjalanan jauh mengarungi padang pasir dan kerikil tajam. Bahkan kuku-kuku mereka terlepas akibat tersandung bebatuan keras. Darah pun mengalir dari kaki mereka, dan saat itu tidak mempunyai apa-apa selain sobekan-sobekan kain yang dibalutkan lapis demi lapis. Meskipun begitu, tak ada sedikit pun rasa lemah, patah semangat, atau menyerah di hadapan tugas mereka. Menurut Syekh Al-Buti, semua perjuangan mereka tergambar dalam Al-Quran. Artinya, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Quran, Surat At-Taubah, ayat 111. Demikian sekelumit sejarah di balik perang Zatur Riqah. Meski perang Zatur Riqah tidak sampai terjadi, bahkan sama sekali tidak ada korban meninggal, namun perjalanan dan perjuangan Rasulullah dan para sahabat sangat besar. Wallahu a'lam bishshawab.